Besar Bapak Haji Lasule Demaulah. Yang berbahagia yang kita hormati keluarga besar Bapak Tony Subrata. Yang berbahagia dan Adinda Siti Laila Permatasari dan Dennis Anggun Gunawan yang sedang duduk bersanding yang berbahagia. Dennis sudah pernah menikah belum? Ada orang ditanya sedang bersanding, sudah pernah menikah belum? Lah kenapa duduk di situ? Dia masih sadar. Cuma agak sabar. Allah hujannya sampai mana? Bapak Kepala Desa beserta pelanggan yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Haji Hasan. Saya biasa pakai beliau di kuat dari dulu akrab. Beliau adalah wakil dari masyarakat yang sedang duduk di seluruh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, membina rumah tangga ini bukan gampang, tapi tidak begitu sulit. Sebab kadang-kadang berumah tangga itu seperti melihat gunung. Dari jauh nampak haru, biru. Pas masuk ke gunungnya, jurang dalam, onak dan duri, tebing yang tinggi, binatangnya buas. Baru kita tahu betapa sulitnya. Jangankan mendaki, masuk ke gunung itu susah. Akan tetapi kita tetap bersyukur akan nikah ini diiringi dengan hujan. Dan dalam bahasa agama, hujan itu adalah berkah. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah, doa tatkala hari hujan. Mau acara ini cepat selesai, mari kita dulu berdoa. Bersyukur berikutnya, alhamdulillah, saya tidak tahu di seluruh apa di Bengkulu Utara per hari ini harga sawit per kemarin harga sawit sudah 3.600 di Bengkulu Utara, kelapa sawit. Di sini berapa? 600, 900. Di Bengkulu Utara kelapa sawit 3.600. 3.000 kelapa, 600 sawit. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah lembabnya kita makan hari hujan perut lapar. Tapi sabar, saya ceramah sebentar. Insyaallah sebelum asar selesai. Untuk Sari dan Dennis, Rasul menyampaikan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah, tapi sunnah bukan hukum yang kayak sembahyang wajib, tidak sembahyang haram, bukan hukum itu, tapi hukum dalam menjalankan ketetapan Allah. Artinya bahwa kalau kita ini sehat, normal, tidak boleh tidak nikah. Dan menikah itu sesungguhnya menyenangkan. Cuma jangan senang menikah. Walaupun nikah menyenangkan, tidak boleh senang menikah. Macam mana orang melihat rumah tangga kita
Itu penilaiannya di orang yang merasakannya di kita. Kita nengok ada orang musuhnya 4, rumahnya cap istana, gelang istrinya kayak rantai kapal. Kita tengok alangkah bahagianya. Kita tidak tahu kalau suaminya setiap tanggal 10 nafasnya sesak karena kreditnya jatuh tempo. Nah maka itu kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari luarnya saja. Macam mana supaya Dennis dan Sari ini bahagia? Itu kuncinya ada 5. Terserah orang menilai. Ada orang yang anaknya banyak, orang yang orang perlu ke kaji juga. Dia bahagia dengan banyaknya anak. Kalau apa? Begitu kalau anaknya 6 ini jadi orang, kalau ada yang berkebun, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru. 6 beradik ini kompak dia ngomong, tolong Pak Latuo, Pak Latuo. Dia tidak mungkin lagi kerja. Nah dari kalian saya minta per bulan 1 juta per orang. Nah dapat dia belanja 6 juta dari anak-anaknya. Karena kompak anak-anaknya. Nangis ibunya, kenapa? Cuma dulu 10. Ada orang yang bahagia anaknya cukup 2 saja. Laki perempuan sama saja. Mana belum sambung laki perempuan, laki-laki perempuan. Karena ikut program pemerintah. Orang pernah tanya dengan saya, boleh ada anak lebih dari 2 Pak? Boleh. Tidak dimarah pemerintah, ya dimarah. Jadi macam mana caranya Pak Ustaz? Tambahkan induknya. Lana harus 2. Tidak boleh nampak, tambahkan uangnya. Nah jadi konsep bahagia masing-masing orang itu berbeda. Pak Haji Lasule pengen acara ini pakai ceramah, tapi yang hobi nyanyi, ya kalau ceramah model ini loh kak tidak bisa nyanyi. Aku tuh lebih baik tidak usah makan daripada tidak nyanyi. Jadi kesenangan kita tuh beda-beda. Nah maka hati-hati, jangan mudah menilai orang. Tapi prinsipnya Sari dan Dennis termasuk kita, hidup itu tidak boleh riya, tidak boleh pamer, dan mesti ikhlas. Ibu pernah dengar masalah kantong bocor belum? Ada kisah orang beramal tapi pahalanya nol. Kenapa? Habis pahalanya. Pertama, kalau berwudu di masjid bisa diputar setengah aja, putar setengah aja. Jangan diputar full kerannya itu airnya boros, kita wudu menyebabkan pahala kita berkurang. Berkurangnya apa? Karena boros airnya itu. Itulah yang disebut dengan kantong bocor. Ada tak ibu nengok orang posting ngasih sedekah dipoto? Macam mana perasaan yang nerima ini? Agak kurang enak. Nasi kotak kok dikasih-kasih lah. Ini nasi cuma sekotak. Itu namanya kantong bocor. Pernah ada ibu baca di WA group jam 4 itu, jam setengah 4 tahajud yo, tahajud lah dewe. Orang telah selesai, kenapa dilaporkan ke WhatsApp kalau tidak tahajud? Aduh, itu namanya kantong bocor. Ada enggak orang yang posting foto pakai air putih? Ceklek, walaupun foto, walaupun dengan air putih, alhamdulillah sampai juga puasa sore ini. Ngasih tahu puasa Senin Kamis lebaran. Nggak usah. Ada orang yang punya HP harganya 6 juta,
8 juta. Tapi diajak kurban, malas. Aduh. Ada yang terbeli mobil, terbeli rumah. Mobil paling murah itu sekelas Agia Ayla, 160 juta. Kebeli. Tapi umroh tidak mau berangkat. Haji belum terdaftar. Kantong bocor. Ada ustaz ceramah ke situ ke sini, ngajak sabar, ngajak ikhlas. Selesai ceramah, disisipi amplop, diterima kantong berisi. Kalau bocor jatuh. Nah, maka beda-beda pandangan tentang itu. Sari, Denis, kuncinya 5. Yang pertama, setelah menikah ini, yang halal haram sudah Allah ganti yang haram menjadi halal. Bagaimana ke depannya itu yang susah? Kuncinya pertama, pahami ajaran Islam. Kalau istri tidak tahu ajaran Islam, kalau suami tidak tahu ajaran Islam, rumah tangga kalian loka tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Suami ngasih makan untuk istri, hasilnya lo dapat sketer, tukar ayam haram. Tidak soleh dengan suami yang tidak pernah mengingatkan agar istrinya sholat, berdosa hukumnya. Istri yang terlalu kasar kepada suami, berdosa hukumnya syar'i. Jadi bagaimanapun suami tetap dihormati. Nah, ajaran Islam ini mengatur al-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin rumah tangga. Perempuan itu bukan hak milik mutlak istri kamu, tapi hak milik manfaat. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau kamu beli motor, PPKB-nya atas nama kamu, terserah kamu, itu hak milik mutlak kamu. Nggak kamu rentalkan, nggak kamu jual, nggak kamu gadai, itu motor. Kamu nikah dengan syari, itu hak milik manfaat. Nggak pacak kamu gadaikan. Tapi apa yang bisa syari? Syari ini ahli dalam dagang, kasih dia modal berdagang. Syari ini ahli dalam administrasi, suruh dia ikut tes untuk tes. Syari ini ahli dalam membuat bermacam-macam makanan enak, buka toko kue. Itu namanya azas manfaat. Kita ni kadang-kadang tahu hukum Islam, tidak mau tahu dengan syariat Islam. Banyak sekali rumah tangga yang gagalnya bukan berumah tangganya, tapi gagal menegakkan Islam dalam rumah tangganya. Bila perlu sepakat dengan syari, mulai besok nabung 5.000 sehari, untuk sampai nanti 25 juta per orang, 50 juta nabung untuk haji. Sebab Bengkulu sudah 23 tahun untuk waiting list. Selama mungkin sudah 19 tahun. Jangan kamu balik ke Sulawesi, di situ sudah 49 tahun waiting list. Kamu lah berpiut gelap belum pajak berangkat. Makanya orang Sulawesi Selatan itu tamat SD langsung daftar haji. Kenapa? Tamat SD kalau umur 12 tahun, dia tunggu 40 tahun, 50 tahun. 65 tahun umurnya baru berangkat. Karena tingginya. Nah, ini yang pertama. Pahami syariat agama. Bab, kalau kita sakit, dokter ngasih obat, di tulisan situ, mudah-mudahan lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. Artinya dokter tidak berani jamin kita. Tapi kalau kita mau selamat, perbaiki sholat, Allah jamin hidup kita akan berkah. Yang kedua, saling menghormati, saling menghargai. Perempuan itu cuma lemah di fisik, tapi kuat di mental.
lanang kuat di fisik, lemah di mental. Dari mana Pak Ustaz tahu? Lanang kalau tidak merokok, tidak berani ngebuat ke warung. Pasti ngomong, Bu, utangi rokok dulu setengah bungkus. Berapa ini? Kuat. Suami kalau ditagih utang, itu istrinya disuruh keluar. Kasih tahu, Bu, bapaknya di rumah. Kalau hari sih, maaf, bapaknya di rumah. Suami tidak sanggup beli beras, itu ngasuh bininya. Pinjam dengan emak dulu lah, nggak setengah kali. Berangkat bini, kuat mental. Istri ditinggal mati suaminya. Dalam 10 pasang, paling banyak 3 orang yang menikah lagi. Selebihnya lebih memilih merawat anak sih. Suami 10 orang ditinggal bini. Suami, insyaallah 9 nikah lagi. Beda. Nah, cuma suami istri ada hak dan kewajiban masing-masing. Sehari masak 3 kali sehari. Kalian berumah tangga bukan sehari 2 hari, mungkin puluhan tahun. Ada berapa banyak lanang kecuali aku. Begitu tercicip dikit mulai kemasingan, langsung marah dengan istrinya, langsung tumpahkan gula. Padahal sudah 9 tahun berkeluarga, cuma sekali itulah kemasingan. Wajar-wajar aja. Untung dikasih garam. Ini Sari juga mesti begitu. Kalau Dennis ini hobi ngopi, tidak usah pakai cara kita dusun. Nak ngopi. Nanya ke suami. Ya, ke suami. Nak ngopi dah. Ya, ke suami. Apa nak buatkan? Buatkanlah. Macam mana kalau tidak minum kamu dewe? Ini hobi suami pengopi. Tiap nak buat kopi selalu bertanya. Nah, ini tidak menghormati. Maka itu, kalau saling menghormati istri suami, indah. Istri bukan pembantu, tapi istri adalah orang yang bisa apa saja untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu. Berbahagialah yang masih punya ibu dan punya istri. Ngaku, makanan terenak di atas dunia ini cuma dimasak oleh ibu dan istri. Jadi nanti Sari, kamu jangan ngamuk, dan ibu-ibu jangan galak kesal kalau baru makan di rumah dewe, pergi ke rumah mertua, suaminya makan lagi di situ. Loh, ya baru malu kemok, ngaku tadi ke sebelum berangkat kita lapor. Ngaku mulai masakan mak itu entah ngapu enaknya. Maknya juga ngomong, lah tidak makan tadi kamu di rumah. Sudah mak kata bilang dulu, banyak makan tadi. Bocah kelapar, lu mak boleh mak ni. Apa resep mak? Tai kuku ni nak resep. Ngapo gulai dimasak istri, gulai dimasak mak tu enak? Karena dia masak dengan kasih sayang. Dan resepnya resep cinta, bumbunya itu. Tapi kalau kita beli nasi di warung manapun, tujuannya masak udah cari duit. Nak enak terserah, tidak enak, yang penting laku. Bukan karena cinta, tapi karena ada tujuan uang. Nah ini suami. Dan yang ketiga, pandai bersyukur. Istri itu bukan pilihan, tapi ketetapan Allah. Ada orang metean dari TK sampai kuliah, tidak jadi. Sama mana metean dari TK itu? Sama-sama mantap, nah, jadi kan tua kayak. Se-SD ketemu lagi, nah, sesekolah lagi, jadi main tuanya di kelas. Se-SMP mulai lirik-lirikan, nah, boleh nengok. Naksir dari dulu. Nah,
PTA dari SMP, SMA sampai kuliah ketemu cewek lain. Kenapa lebih cantik dari itu? Kenapa nikah ke orang lain? Kenapa? Ketetapan Allah jodoh, bukan berdasarkan maunya kita. Maka siapapun yang Allah pasangkan dengan kita, syukuri. Yang lebih bersyukur lagi, kalau kita punya istri tidak pandai cari duit. Tolong pahami bapak-bapak, alangkah menanggung kita kalau punya istri pintar cari duit. Kenapa? Di mana kita nyelip dia baca nyali. Selip di sepatu dia baca nyali, itu istri pintar cari duit. Tapi kalau istri pandai usaha boleh. Kalau istri pandai cari duit, anggur. Kita selipkan di bawah kasur, kita duit siapa ya? Duit kita, kan? Kan itu. Jadi bersyukur kepada Allah. Allah sudah kasih jodoh, Allah pasangkan dengan jodoh yang tepat. Yang keempat, sederhana. Ada orang tidak bisa membedakan pelit dengan sederhana. Ada orang yang nahan-nahan makan duitnya, itu pelit. Ada orang yang duduk di tikar lusuh, habis duduk gatalnya lah beli tikar baru. Itu bukan sederhana, itu pelit. Nah, sederhana ini dia bisa menghitung. Ini belum perlu, ini penting, ini jangan dulu, ini pokok. Itu namanya sederhana. Kalau masih bisa bermanfaat, kipas angin yang sederhana, nah ngapo kita pasang AC. Kalau dengan kipas angin kita lebih bahaya kepada nafas kita, nah ngapo susah untuk beli AC. Ini beda pelit dengan sederhana. Ngame kena debu kipas angin itu, ganti AC kata orang. AC itu nyedot debu. Hai, biarlah dulu. Ini aja masih tangan duit atau mati gitu. Jadi bedakan antara pelit dengan sederhana. Nah, berumah tangga ini sederhana. Kita bahan gulai ado, masaknya pacak. Tiap sore makan keluar, tiap sebentar nelpon Grab. Itu tidak sederhana. Sudah ke bakso, lewat pangsit. Makan pangsit. Kenapa kita senang baik. Lewat mobil kampung, tahu orang. Kami itu itu boros. Sederhana ini urusan kita bukan duit. Urusan kita bukan, tapi urusan kita ke depan. Ada planning, ada perencanaan yang pas. Siapa tahu begitu lewat Bumi Ayu ada plan jual tanah cepat. Hubungi nomor ini. Ditanya, iya Pak, iya. Punya siapa? Punya Pak Ustaz. Wah. Beli tanah di situ. Pindah dari sini, bangun ruko di situ. Wah, luar biasa. Orang Bumi Ayu itu enak nih. Ayu-ayu kan? Kita kalau boros, akibatnya tidak punya tabungan. Siapa tahu ada orang yang jual sawit kena nak pindah ke Papua situ misalnya. Kita ada duit, bisa kita beli. Kalau kita boros, apa pembelinya? Maka bedakan antara boros, pelit dengan sederhana. Yang tidak boleh itu boros. Wala tubaziru innal mubazzirina ikhwanu syaitan. Jangan boros, boros itu kawannya setan. Jangan pelit. Makan tiap hari telur ceplok, telur goreng, telur dadar, telur sama cepat kita bisul. Itulah makan. Yang kelima, insya yang terakhir, nggak boleh lapar. Pandai
introspeksi diri. Macam mana filsafatnya? Kalau kita tunjuk 2 ke depan, 3 ke belakang jari. Jangan Dennis tahu salah Sari aja. Jangan Sari cuma bisa nyalakan Dennis saja. Kita suami istri itu pasti ada salah, ada benar. Saya tidak tahan Pak Ustadz, istri saya cerewet. Segala perempuan itu cerewet. Cuma kita tidak paham. Perempuan itu bukan cerewet tapi teliti. Macam mana telitinya? Kami lanang ibu-ibu, kalau di satu warung itu ada galus dan macam. Di satu warung itu ada beli kentang, bulu ada, sawi gitu, bawa ini. Itu lanang kalau belanja, satu warung itu ada 9 macam, dibeli di situ di pasar. Itu apa? Begitu 9 macam ini tadi, itu edan. Bawang, berapa? 14, berapa? 13 setengah, berapa? 15, berapa? 17, berapa? 16. Oh, jadi mana boleh 14 kembali? Kembali lagi. Mau beli bawang. Maka itu kalau beli belanja agak lama. Kalau memilih mantap, itu lebih lama. Kalau lama, asal pilih tahu-tahu walau kena. Kalau tidak teliti, perempuan itu bukan cewek, tapi teliti. Kalau ini apa dikenal sudah itu? Asal balik kayak kalau itu tidak apa persiapan baju luar baju dalam, apa kebutuhan di situ nggak siap dalam. Maka kesannya begini itu seolah-olah cewek, salah lanang menafsirkan sebenarnya bukan cewek tapi teliti. Semua perempuan rata-rata teliti. Nah kami yang terlalu teliti itulah maka mulut negara ngomong kesannya cewek. Kenapa? Dia pakai baju warna hijau, suaminya pakai warna merah. Jangan marah, ya, ganti lagi. Kenapa? Ganti lagi. Kenapa? Kecere, tidak pas baju itu hijau. Cari yang lebih agak sejuk dulu yang hijau. Nah begitu, tampil hijau-hijau, enak orang ngomong orang pasang terasi. Cukup kalau hijau merah. Nah, apalagi itu. Itu karena penelitian istri.